Benteng terakhir PDIP runtuh. Prabowo copot Hendrar Prihadi, sinyal, sapu bersih, kabinet. 6. Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengangkat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, Sarah Sadika sebagai Kepala LKPP. Pengangkatan Sarah dilakukan bersamaan dengan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih lainnya di Istana, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Mengangkat Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ujar pemandu acara di lokasi. Posisi Kepala LKPP sebelumnya diduduki oleh politikus PDIP sekaligus mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak Oktober 2022 menggantikan posisi dari Anwar Anas. Sosok Sarah tercatat punya karir panjang di LKPP, ada sejumlah jabatan yang pernah ia duduki di lembaga tersebut. Sarah Sadika juga mendapat penghargaan berupa Satya Lancana Karya Satya X tahun pada tahun 2005 dan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2015. Sarah merupakan lulusan sarjana hukum di Universitas Trisakti tahun 1992 lalu meraih gelar master dari Northeastern University pada 1999. 6. Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. PDI Perjuangan itu adalah organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden. Karena sekarang presidennya adalah Pak Prabowo Subianto, maka beliaulah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga-lembaga negara, kementerian dan non-kementerian. Salah satunya adalah Kepala LKPP yang sebelumnya dijabat oleh Pak MD, kader PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu kami menghormati keputusan Presiden untuk mengganti beliau karena memang Pak MD juga sudah cukup lama di situ. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, atas pertanyaan pergantian Pak MD dari kepada LKPP, PDI Perjuangan menghormati dan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Jadi nggak salah dong kalau banyak yang kecewa ya, karena sesungguhnya banyak menunggu-nunggu. Nah, apa sih yang Anda bolak-balik Anda sebut sebagai radical break yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Ini betul-betul radical break, tapi dalam pengertian radical break yang dalam artian yang sebaliknya yang dari dibayangkan oleh publik. Ya, intinya masyarakat sipil kecewa dengan dekonstruksi, yang menginginkan dekonstruksi di dalam kabinet, reshuffle yang saya sebut harusnya radical break, ternyata breaknya kecil dan tidak radikal, kan itu poin saya itu. Jadi kita mencoba membaca apakah Presiden Prabowo tetap tersandra di dalam potensi dia kena isu atau dia harus menghadapi semacam cywar dari kelompok Solo. Kan itu semua menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu tidak punya semacam ketegasan etis dalam mengatur arah Republik ini berdasarkan value demokrasi. Kan itu, saya pakai istilah tidak ada ketegasan etis. Saya meyakini sekali bukan hanya reshuffle jilid 2 yang kemudian akan ada yang kemarin terjadi, tapi akan ada reshuffle jilid 3. Nanti reshuffle jilid 3 ini bukan hanya 2 kursi yang kosong itu akan diisi, tapi bisa jadi menteri-menteri dengan kinerja yang underperform itu juga kemudian bisa diganti. Dan saya yakin ini bisa terjadi minggu ini atau minggu depan lah akan diganti lagi. Waduh, ini pasti akan terjadi lagi. Jadi siap-siap saja menteri-menteri yang merasa underperform itu silahkan siap-siap mulai bebenah biar nggak sekaligus gitu loh bawa barangnya kan begitu angkut-angkutnya. Karena yang saya lihat
dari beberapa menterinya Pak Prabowo ini, dua hal yang kemudian menjadi landasan atas kinerja seorang pejabat pemerintahan, terutama menteri ya. Yang pertama itu adalah kinerja mereka pasti akan dinilai habis-habisan, mereka akan dievaluasi habis-habisan, target mereka apa, prosesnya seperti apa, dan kemudian pelaksanaannya seperti apa, manfaat untuk masyarakatnya seperti apa, itu akan terus dievaluasi karena kinerja mereka. Yang kedua adalah bagi gua untuk beberapa hal yang berkaitan secara langsung dengan hajat hidup orang banyak, maka loyalitas menteri tersebut juga harus loyalitas tunggal kepada Presiden Republik Indonesia dan meyakini dia bekerja untuk rakyat Indonesia. Tidak boleh itu mereka bertuan kepada yang lain selain kemudian bertuan kepada rakyat dan bertuan kepada Presiden Republik Indonesia. Gelombang perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto kembali bergulir dan kali ini memakan korban elit PDIP terakhir yang tersisa di lingkaran pemerintahan. Dalam reshuffle kabinet yang diumumkan pada Rabu, tanggal 17 September tahun 2025, Hendrar Prihadi, yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), resmi dicopot dari posisinya. Ia digantikan oleh Sarah Sadikah. Diberhentikannya Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang yang juga kader PDIP, dianggap sebagai puncak dari operasi sapu bersih terhadap figur-figur yang terafiliasi atau dekat dengan partai berlambang banteng tersebut. Total, ada 11 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri yang diganti dalam perombakan kali ini. Pencopotan Hendrar Prihadi sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi pengamat politik. Sinyal ketidakcocokan antara Prabowo dan PDIP sudah terlihat jelas ketika Prabowo lebih dulu mencopot Budi Gunawan dari jabatan strategis Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam. Budi Gunawan, yang dikenal memiliki kedekatan personal dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahkan sering disebut sebagai orang titipan Mega di dalam kabinet. Dengan tersingkirnya Hendrar Prihadi, maka lengkap sudah narasi bahwa Prabowo Subianto benar-benar membersihkan kabinetnya dari pengaruh PDIP. Hal ini memicu spekulasi luas bahwa Presiden ingin menegaskan independensinya dan membuktikan bahwa ia tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan politik manapun, termasuk oleh Megawati. Analisis ini diperkuat oleh cuitan para pegiat media sosial yang mengamati dinamika politik tersebut. Produser film Denny Siregar, misalnya, memberikan komentar tajam mengenai hal ini. Dulu mereka pikir Prabowo BS disetir. Ternyata enggak, cuit Denny Siregar beberapa waktu lalu, yang langsung disambut oleh akun berpengaruh lainnya. Akun X @Partai Sosim secara eksplisit setuju dengan pandangan tersebut, bahkan menyebut pencopotan Budi Gunawan sebagai bukti nyata. Kali ini setuju dengan @Denny Siregar 7, ternyata Pak Prabowo tidak bisa disetir oleh PDIP. Dibuktikan degen pencopotan Budi Gunawan yang merupakan titipan khusus Megawati, tulis akun tersebut. Akun itu juga menggarisbawahi bahwa pencopotan Hendrar Prihadi adalah langkah finalisasi dari upaya pembersihan tersebut. Dengan digantinya Kepala LKPP yang sebelumnya dijabat Pak Hendrar Prihadi, maka orang-orang PDIP disapu bersih di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran, tambahnya. Diskursus di ruang publik bahkan mulai mengaitkan sikap tegas Prabowo ini dengan peristiwa politik terkini, termasuk aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Ada yang tahu mengapa Pak Prabowo yang begitu baik terhadap PDIP, termasuk dalam kasusnya Hasto, namun setelah terjadinya demo rusuh dan penjarahan orang-orang PDIP seperti tersingkir dari pemerintahan. Tolong jelaskan pada kami, tanya akun @Partai Sosim, membuka ruang spekulasi yang lebih dalam. Perombakan kabinet ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres nomor 96B tahun 2025. Selain Hendrar Prihadi, sejumlah nama baru masuk dan beberapa posisi bergeser, termasuk Jamari Caniago yang kini menjabat sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Daftar lengkap reshuffle kabinet Rabu, tanggal 17 September tahun 2025. 1. Jamari Caniago, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Erick Thohir, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. 3. Afrian Syahnur, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan. 5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi. 6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 7. Muhammad Kodari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
8. Ahmad Dafiri, sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian. 9. Nani Sudaryati Dayang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 10. Sony Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 11. Sarah Sadika, sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah.